फोरेंसिक वालों को किया? जी सर। Balik lagi bareng gue Rizal. Kali ini cerita film akan menceritakan alur film berjudul Kohra, serial kriminal thriller asal India berbahasa Punjab. Ceritanya dimulai ketika Paul Dillon, seorang NRI non-resident Indian, ditemukan tewas di lapangan di desa Jagrana, Punjab beberapa hari sebelum pernikahannya. Sebelum masuk ke ceritanya, Mimin sapa dulu nih warga yang hadir kemarin. Ada Aris Sobeng 8087, Takwa 88, N2I, Nuryama CRB, Indah Giolio, IL 1886 underscore. Bagi warga yang ingin disapa selanjutnya, silahkan kasih komentar terbaik buat miminnya. Dua polisi, si Balbir Singh dan asistennya Garundi, diberikan tugas untuk menyelidiki kasus ini, dan investigasi kematian Paul Dillon pun dimulai. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, think you're something out of my night. Pagi hari, setelah fajar menyingsing, kepolisian Punjab dikejutkan dengan penemuan mayat seorang pria yang tewas di areal persawahan. Korban bernama Paul, warga asli India yang saat ini menetap di London dan berprofesi sebagai seorang pengacara. Di leher korban ditemukan luka sayatan yang sangat dalam dan di kepalanya terdapat bekas pukulan yang diduga berasal dari hantaman benda keras. Kepolisian juga menemukan sebuah mobil sedan yang diduga adalah mobil milik korban yang kondisinya seperti baru mengalami kecelakaan. Kasus tersebut ditangani oleh inspektur polisi bernama Balbir dan wakilnya bernama Garundi. Mereka yang sudah mendapatkan identitas korban langsung mengembangkan penyelidikan dengan menemui keluarga korban. Ayah korban bernama Steve mengatakan jika putranya baru saja melangsungkan pertunangan 2 hari yang lalu dengan seorang wanita bernama Vira, dan rencananya mereka akan mengadakan resepsi pernikahan di keesokan harinya. Ibu korban bernama Jasi seketika histeris ketika melihat kedatangan adik iparnya bernama Mana yang merupakan paman kandung korban. Ia curiga jika kematian putranya pasti ada kaitannya dengan perselisihan keluarga yang terjadi di antara Mana dengan suaminya. Steve juga menjelaskan jika Paul baru saja tiba di India 2 minggu yang lalu. Ia datang bersama sahabatnya bernama Liam yang juga seorang pengacara. Namun sejak tadi malam, Liam juga tidak diketahui keberadaannya. Dan ketika Steve meneleponnya, panggilan yang ia lakukan selalu tidak tersambung. Balbir menanyakan bekas tabrakan yang ada di mobil Paul, dan Steve mengatakan jika hal tersebut terjadi seminggu yang lalu. Kala itu, Paul yang baru saja tiba dari London mengatakan jika ia ingin pergi berkeliling kota. Namun saat memasuki jalan Ring Road, mobilnya diserempet oleh sebuah bus besar yang saat itu sedang melintas. Setelah mendapatkan informasi dari keluarga korban, Balbir dan Garundi segera mendatangi Vira dan memberitahukan kabar tewasnya Paul. Balbir bertanya selama Vira mengenal Paul, apakah ia pernah melihat jika Paul berselisih dengan seseorang, baik itu teman ataupun keluarganya sendiri. Namun karena pernikahan mereka adalah hasil perjodohan keluarga, Vira mengatakan jika ia tidak mengetahuinya. Terlebih lagi saat ini, ia dan Paul baru saling mengenal sejak 2 minggu yang lalu. Di saat Balbir menanyakan kapan terakhir kali mereka bertemu, Vira mengatakan jika ia dan Paul terakhir bertemu 2 hari yang lalu, tepat di acara pertunangan mereka. Malam hari, orang tua Liam bernama Miss Clara baru saja tiba di India. Beliau yang tidak bisa menghubungi putranya menanyakan kepada Steve tentang keberadaan Liam dan juga Paul. Pada akhirnya, setelah Steve menjelaskan semuanya, Clara pun sangat terkejut dengan kabar kematian Paul dan menghilangnya Liam secara misterius. Balbir mendapatkan informasi jika Vira dahulunya memiliki kekasih bernama Sakar yang berprofesi sebagai seorang musisi. Hubungan asmara mereka yang sudah terjalin selama 4 tahun membuat Balbir merasa curiga jika kematian Paul pasti ada kaitannya dengan mereka berdua. Setelah mendapatkan alamatnya, Balbir dan Garundi langsung menginterogasi Sakar. Mereka menanyakan di mana keberadaan Sakar saat malam pembunuhan. Sakar mengatakan
jika dirinya berada di studio dan ia juga menegaskan jika hubungannya dengan Vira sudah berakhir sejak 2 bulan yang lalu. Itu artinya apa yang terjadi kepada Paul dan Vira saat ini pasti tidak ada kaitannya dengan dirinya. Di sisi lain, Balbir mendapatkan rekaman CCTV yang memperlihatkan insiden tabrak lari yang dialami Paul seminggu yang lalu. Dan dari rekaman tersebut terlihat jelas jika kecelakaan yang terjadi saat itu adalah sebuah unsur kesengajaan. Karena bagaimanapun, mobil yang dikendarai Paul melaju dengan kecepatan lambat dan berada dalam jalur yang benar. Balbir menarik kesimpulan jika Paul memang sudah diincar oleh seseorang, dan kemungkinan pembunuhan yang menimpanya saat ini pasti ada kaitannya dengan insiden tabrakan tersebut. Balbir mengembangkan penyelidikan dan mendatangi Tuan Mana. Ia menanyakan perselisihan keluarga yang sempat dikatakan Jesse kemarin. Dahulu, Mana dan Steve memiliki saudara perempuan bernama Chamo yang sudah meninggal dunia 14 tahun yang lalu. Orang tua mereka membagi tanah warisan menjadi 3 bagian. Namun sepeninggalnya Chamo, Steve yang merupakan anak tertua memiliki ambisi besar untuk mengambil alih bagian Chamo. Dan hal tersebut tidak disetujui, Mana lantaran selama Chamo masih hidup, Steve tidak pernah sekalipun merawat ataupun menjenguknya. Setelah menyebarkan foto Liam ke seluruh penjuru kota, Balbir mendapatkan informasi tentang keberadaannya dari seorang petugas SPBU. Petugas tersebut mengatakan jika 2 malam yang lalu, tepat pukul 2 dini hari, Liam dan Paul mengisi bahan bakar dan keduanya dalam keadaan mabuk. Liam yang saat itu belum puas minum sempat bertanya di mana kedai penjual minuman terdekat, dan mereka pun diarahkan ke bar kecil yang ada di daerah Hangera. Untuk mendapatkan petunjuk lebih, Garundi kemudian mendatangi bar yang dimaksud, dan setelah melakukan interogasi kepada pemilik bar, Garundi akhirnya mendapatkan informasi penting. Ternyata, selain membeli minuman keras, Liam dan Paul juga ingin membeli obat-obatan terlarang, dan akhirnya mereka pun diarahkan ke seorang bandar kecil sekaligus pecandu bernama Kulvinder. Saat memeriksa media sosial korban, Balbir menemukan sesuatu yang sedikit janggal, di mana di setiap postingan foto terlihat jika Paul selalu menggunakan jam tangan. Namun ketika di TKP pembunuhan, jam tersebut ternyata sudah menghilang. Dokter forensik bernama Paramit Johal mengatakan jika kematian Paul terjadi sekitar pukul 3 dini hari, dan penyebab utama kematiannya adalah luka pukulan yang ada di atas kepala. Jika dilihat dari kerusakannya, bisa dipastikan luka tersebut berasal dari hantaman sebuah batu yang dipukul secara berulang-ulang. Namun fakta menariknya, walaupun kepalanya tidak dipukul, korban tetap akan meninggal dunia lantaran sudah kehilangan banyak darah akibat sayatan yang ada di leher. Dokter Paramit menambahkan jika ia menemukan 2 petunjuk lain yang tak kalah pentingnya. Yang pertama, di lengan korban terdapat luka sayatan yang kemungkinan berasal dari senjata yang sama yang ada di leher korban. Di kemaluan korban terdapat air liur yang telah mengering, namun perlu digarisbawahi, kedua hal tersebut sudah ada beberapa jam sebelum korban meninggal dunia. Informasi yang diberikan Dr. Paramit membuat Balbir menarik kesimpulan. Ia ragu jika pembunuhan yang terjadi kepada Paul tidak dilakukan oleh satu orang, melainkan beberapa orang yang berbeda. Keesokan hari, Balbir dan Garundi mendatangi perusahaan bus yang melakukan tabrakan kepada Paul, dan di sana mereka akhirnya mengetahui jika sopir yang membawa bus tersebut adalah pria bernama Pramod Kumar. Di saat yang bersamaan, Garundi malah mendapatkan laporan dari seorang informannya yang mengatakan jika ia telah menemukan jam tangan milik Paul yang sempat menghilang. Jam tersebut berada di tangan seorang mahasiswa, dan ketika ditanyai, mahasiswa itu mengatakan jika jamnya bersamanya saat ini adalah kado ulang tahun dari sang ayah. Dan tanpa disangka, ternyata ayah mahasiswa tersebut adalah mantan pengedar obat-obatan terlarang bernama Sata. Sata mengatakan jika dirinya mendapatkan jam tersebut dari seorang pria yang pernah berhutang obat-obatan kepadanya. Ia tidak tahu siapa nama pria tersebut. Namun saat menyerahkan jam, pria itu datang dengan menggunakan pakaian pengantar pizza berwarna kuning. Setelah menyelidiki lebih jauh, Balbir dan Garundi kini mendapatkan outlet pizza yang dimaksud. Dan dari keterangan si pemilik, kemungkinan kurir pizza yang mereka cari tak lain adalah Kulwinder. Tidak mau membuang-buang waktu, Balbir dan Garundi segera mendatangi kamar kontrakan Kulwinder. Namun sesampainya di sana, mereka mendapati jika kamarnya sudah kosong
dan Kulwinder sudah pergi keluar kota. Di sisi lain, dalam sebuah video musik yang diciptakan Sarkar, terlihat jelas jika Sarkar mengatakan jika ia terlibat perkelahian dengan seseorang di bar Kaska. Awalnya, lirik tersebut dianggap hanya sebuah nyanyian biasa, namun saat Garundi mendatangi bar Kaska, ia malah mendapatkan sebuah fakta yang sangat menarik. Dari rekaman CCTV di malam pembunuhan, terlihat jelas jika Sarkar terlibat perkelahian serius dengan Paul dan juga Liam. Dan dalam perkelahian itu, Sarkar melukai lengan Paul dengan menggunakan sebuah pisau silet. Dari sini tersimpulkanlah jika keterangan yang diberikan Sarkar adalah sebuah kebohongan. Karena bagaimanapun, ia pasti terlibat dengan kasus pembunuhan Paul dan menghilangnya Liam secara misterius. Di sisi lain, Balbir juga mendapatkan fakta yang tak kalah menariknya. Dokter forensik mengatakan jika air liur yang ditemukan di kemaulan Paul adalah milik Vera. Vera yang tidak memiliki alibi untuk melakukan pemilihan terpaksa berterus terang. Ia mengatakan jika dirinya memang bersama Paul pada pukul 10 malam. Namun setengah jam setelah mereka bermesraan, Vera kemudian pergi. Ia pun tidak mengetahui kejadian apa lagi yang terjadi selanjutnya. Setelah mengembangkan penyidikan lebih jauh dan mendatangi alamat Kulwinder, Balbir mendapatkan informasi jika Kulwinder mengalami overdosis dan harus dirawat di rumah sakit dalam beberapa hari ke depan. Namun walaupun begitu, Balbir mengatakan kepada dokter jika ia akan tetap membawa Kulwinder untuk proses penyidikan. Di tempat lain, Garundi dan beberapa anggota kepolisian kini melakukan pencarian untuk mengetahui keberadaan Pramod. Namun saat mereka sudah menemukannya, Pramod berhasil kabur lantaran sudah menguasai Medan yang merupakan tempat tinggalnya. Setelah berhasil melarikan diri, Pramod menemui seorang pria bernama Happy yang merupakan anak kandung dari Tuan Mana, sekaligus sepupu kandung dari Paul. Dari percakapan singkat yang mereka lakukan, barulah diketahui jika Pramod melakukan tabrak lari kepada Paul tak lain karena perintah Happy. Pramod mengancam agar Happy memberikan uang sebanyak 200 juta di luar kesepakatan yang mereka buat. Dan rencananya uang tersebut akan digunakannya untuk melarikan diri keluar kota. Pramod memberikan waktu 1 hari kepada Happy agar menyiapkan uang tersebut. Dan jika tidak, ia akan melaporkan ke kantor polisi dan mengadukan semuanya. Ternyata beberapa hari ini, Pramod juga mengunjungi Happy di showroom mobil miliknya. Dan pertemuan tersebut membuat beberapa karyawan Happy sedikit curiga, termasuk manajer showroom bernama Saurav. Di tempat lain, Garundi yang sudah mengantongi bukti keterlibatan Sakar kembali mendatangi Sakar dan langsung mengamankannya ke kantor polisi. Setelah ditunjukkan rekaman CCTV di malam pembunuhan, Sakar yang tak punya pilihan lain terpaksa berterus terang dan menceritakannya kejadian yang sebenarnya. Ia mengatakan jika dirinya tidak rela jika Vera meninggalkannya, dan sebelum hari pernikahan mereka berlangsung, Sakar masih saja mengikuti Vera secara diam-diam. Yang pada akhirnya, setelah mendapati Vera bermesraan dengan Paul, ia pun memutuskan untuk mengakhiri semuanya. Tepat pukul 1 dini hari, Sakar mendatangi bar dan berusaha melakukan pembunuhan kepada Paul. Namun saat akan melakukan aksinya, dirinya malah kewalahan lantaran yang dihadapinya bukan hanya Paul, melainkan ada Liam yang langsung menyerangnya. Singkatnya, setelah menyayat lengan Paul, Sakar memutuskan untuk pergi dan menggagalkan rencananya. Dan sejak saat itu, ia juga tidak mengetahui kejadian apa lagi yang terjadi selanjutnya. Kulwinder yang keadaannya sudah membaik, akhirnya memberikan keterangan atas apa yang telah terjadi di malam pembunuhan. Ia mengatakan jika dirinya didatangi oleh Liam dan juga Paul yang menginginkan obat-obatan terlarang darinya. Namun perlakuan Liam yang bertindak sok jagoan membuat Kulwinder merasa direndahkan, dan ia pun memutuskan memberi pelajaran kepada mereka. Saat melakukan pengejaran skuter yang digunakan Kulwinder, tiba-tiba saja mogok, dan hal itu membuatnya harus memperbaiki selama 1/4 jam, dan setelah selesai, ia pun kembali melanjutkan pengejaran. Namun sesampainya di areal persawahan, Kulwinder melihat jika mobil yang dikejarnya sudah terparkir dan tidak ada siapa-siapa di dalamnya. Saat berjalan beberapa langkah ke belakang, ia malah menemukan Paul yang sudah tergeletak bersimbah darah dengan luka sayatan yang ada di lehernya. Dalam keadaan genting tersebut, Kulwinder yang melihat jika Paul menggunakan jam tangan mahal dan cincin berlian memutuskan mengambil keduanya. Namun tanpa disadarinya, Paul ternyata masih hidup dan langsung memegang kakinya dengan sangat kuat. Merasa panik,
Kolwinder yang sangat ketakutan langsung mengambil sebuah batu dan mengantang kepala Paul berkali-kali, dan hal itu membuat Paul tewas seketika. Kolwinder juga menambahkan, selama ini ia berada di sana, ia tidak melihat keberadaan Liam, dan ia juga tidak mengetahui kejadian apa yang terjadi kepada mereka berdua sebelum dirinya tiba di sana. Di sisi lain, Balbir mendapatkan informasi dari sebuah rumah sakit yang mengatakan jika mereka memiliki pasien bernama Toti yang selalu berteriak karena dihantui seorang pria berkulit putih. Memiliki firasat jika hal tersebut adalah sebuah petunjuk, Balbir segera mendatangi rumah sakit dan menemui Toti yang keadaannya saat ini sudah sangat memprihatinkan. Setelah menunjukkan foto Liam, Toti yang masih setengah sadar sontak menjadi sangat terkejut seakan dihantui sosok Liam. Toti mengatakan jika pria kulit putih yang selalu mengganggunya adalah pria di gambar tersebut. Namun untuk mengetahui di mana keberadaannya, Toti mengatakan kepada Balbir agar ia mencari seorang sopir truk bernama Sinda, karena hanya Sindalah yang mengetahui semuanya. Setelah mendapatkan informasi perusahaan pengangkut tempat Sinda bekerja, Karundi segera mendatanginya. Namun setibanya di sana, salah seorang pekerja mengatakan jika Sinda sudah tidak masuk kerja selama beberapa hari yang lalu. Karundi melanjutkan penyidikan dengan mendatangi kediaman Sinda, dan sesampainya di sana, sang istri malah mengatakan jika Sinda sudah lama tidak pulang dan tidak memberikan nafkah kepada mereka. Namun jika ingin menemui Sinda, sang istri berpesan agar Karundi mendatangi seorang wanita bernama Rupa yang merupakan wanita simpanan suaminya selama ini. Komisaris yang mendapatkan tekanan dari ketua menteri memerintahkan agar Balbir segera menutup kasus tersebut dengan menetapkan Kolwinder sebagai tersangka. Karena bagaimanapun keterangan yang diberikan Kolwinder sudah sangat jelas untuk membuktikan jika dialah pelakunya. Namun mengingat jika mereka belum menemukan siapa pelaku yang menyayat leher Paul, Balbir meminta waktu 2 hari lagi untuk menyelesaikan semuanya. Sembari melakukan pencarian akan keberadaan Sinda, kepolisian malah digemparkan dengan kabar yang mengejutkan. Pramod yang saat ini menjadi buronan malah ditemukan tewas di saluran irigasi. Balbir mengembangkan penyidikan dan mendapatkan rekaman CCTV yang memperlihatkan jika Pramod mendatangi Happy beberapa kali di showroom mobil miliknya. Manajer showroom, Sahuraf, sempat curiga dengan kehadiran Pramod yang selalu menemui bosnya berkali-kali. Dan pertemuan tersebut selalu membuat Happy menjadi gelisah seakan ada ancaman yang disembunyikannya. Pada akhirnya, Balbir pun menarik kesimpulan jika tabrakan yang dilakukan Pramod adalah perintah langsung dari Happy. Happy yang sadar cepat atau lambat, kepolisian pasti akan menyelesaikan kasus tersebut. Akhirnya, tidak punya pilihan lain selain melemaskan Pramod untuk menutupi kejahatannya. Namun walaupun begitu, apa yang disampaikan Balbir hanyalah sebatas tuduhan semata. Karena bagaimanapun, setelah kematian Pramod, ia tidak memiliki saksi untuk membuktikan kejahatan yang dilakukan Happy. Pada akhirnya, setelah Tuan Mana datang membawa pengacaranya, Happy pun segera dibebaskan dan dilepaskan dari segala tuduhan yang dicurigai. Namun di sisi lain, Tuan Mana yang sudah mengetahui alasan penangkapan putranya memaksa Happy berterus terang dengan kejadian yang sebenarnya. Karena merasa tertekan, Happy pun mengakui jika tabrakan yang dilakukan Pramod memanglah perintahnya. Ia melakukan hal tersebut lantaran perasaan cemburu karena selama hidupnya, Paul selalu dibanggakan dan dinomorsatukan oleh keluarga besar, termasuk ayahnya sendiri. Namun walaupun begitu, Happy mengatakan jika ia tidak ada kaitannya dengan kasus pembunuhan yang menimpa Paul. Karena pasca tabrakan yang dilakukan Pramod, ia merasa putus asa lantaran Paul masih bisa selamat dari insiden kecelakaan yang dibuatnya. Di sisi lain, Karundi kembali melanjutkan penyidikan untuk mencari keberadaan Sinda dan menggunakan Rupa sebagai umpan. Ia pun berhasil melakukan penangkapan kepada Sinda tanpa perlawanan. Setelah dibawa ke kantor polisi, Sinda yang tak punya pilihan lain terpaksa berterus terang dengan apa yang telah terjadi di malam pembunuhan Paul. Dini hari sekitar pukul 3 pagi, Sinda bersama Toti sedang melintasi areal persawahan, dan di tengah perjalanan mereka tak sengaja menabrak seorang pria yang tak lain adalah Liam. Sadar jika daerah di sekeliling sangat sepi, Sinda memutuskan membuang jasad Liam ke dalam sumur tua guna menghilangkan barang bukti. Namun ia tak menyangka jika Toti akan menyerahkan diri ke kantor polisi dan melaporkan semuanya. Tidak mau semuanya menjadi runyam, Sinda akhirnya memutuskan untuk menyingkirkan Toti. Namun saat akan mengeksekusinya,
Toti malah kabur dengan melompat ke dalam sungai. Sinda mempertegas jika kecelakaan yang menimpa Liam sepenuhnya adalah tindakan ketidaksengajaan dan bukan perintah dari orang lain. Setelah berhasil mengevakuasi jasad Liam, muncul fakta baru yang tak kalah mencengangkan. Dr. Paramet mengatakan jika ia menemukan air liur yang telah mengering di alat kemaluan Liam, dan tanpa disangka air liur tersebut adalah milik Paul. Dan dengan kata lain, bisa disimpulkan jika Paul dan Liam adalah pasangan sesama jenis. Fakta tersebut kemudian disampaikan Balbir kepada keluarga korban, dan hal itu jelas saja membuat Steve merasa sangat terkejut dan tidak menyangka jika selama ini putranya telah mengalami penyimpangan seksual. Menyadari jika hal itu akan menjadi aib besar keluarga, Steve meminta tolong kepada Balbir agar segera menutup kasus tersebut dan menghilangkan laporan tentang hubungan terlarang yang dilakukan putranya. Namun bersama dengan hal itu, Clara malah buka suara. Ia mengatakan jika dirinya sudah mengetahui sejak lama tentang hubungan terlarang yang dilakukan oleh Liam dan juga Paul. Ia tidak berani mengatakannya lantaran Paul pernah memohon agar Clara selalu merahasiakan hal tersebut dari keluarga besarnya. Beberapa hari setelah kasus ditutup, Balbir kembali mendapatkan informasi penting. Clara memberitahukan saat malam insiden pembunuhan Paul, Liam sempat memberikan pesan suara, namun ia tidak bisa mengaksesnya lantaran ponsel Liam sudah kehilangan sinyal. Ternyata, dalam pesan tersebut, Liam mengaku jika hidupnya telah hancur, dan ia juga telah membunuh Paul lantaran Paul lebih memilih Vera daripada dirinya. Untuk memastikan semuanya, Balbir kembali mendatangi TKP pembunuhan dan mulai membayangkan semua urutan kejadian berdasarkan keterangan yang diberikan para saksi. Pertama, pada pukul 10 malam, Paul bermesraan dengan Vera di dalam mobil, dan hal itu diketahui oleh Sakar yang mengantai Vera secara diam-diam. Yang kedua, pada pukul 1 pagi, Sakar yang tidak terima kemudian mendatangi Paul di dalam bar dan menyerang lengannya dengan menggunakan pisau silet. Di sisi lain, penyerangan tersebut malah menyadarkan Liam jika Paul masih belum bisa memutuskan hubungannya dengan Vera. Dan karena merasa putus asa, ia pun berencana mengakhiri semuanya dengan cara menyingkirkan Paul. Dan tanpa diketahui siapapun, Liam berhasil menyembunyikan pisau silet yang digunakan Sakar sebelumnya. Setelah mengunjungi pom bensin dan menemui Gulfinder, Liam mengajak Paul ke areal persawahan untuk membahas hubungan mereka. Namun sadar jika hati Paul telah berubah dan lebih memilih Vera, Liam akhirnya menyayat leher Paul dengan menggunakan pisau silet milik Sakar. Melihat Paul yang jatuh bersimpah darah, Liam seketika sangat menyesal dan ia pun membuat pesan suara kepada Clara dan memberitahukan semuanya yang dilakukannya. Dalam keadaan hancur tersebut, Liam berjalan jauh ke jalan utama dan sesamanya di sana ia tidak mempedulikan truk yang sedang melintas. Pada akhirnya, ia yang merasa putus asa akhirnya mengakhiri semuanya dengan cara menabrakkan tubuhnya ke truk yang dibawa Sinda. Berakhirnya kasus tersebut dan bersamaan dengan keputusan Balbir yang lebih memilih menyembunyikan fakta demi kehormatan keluarganya, dan film pun berakhir.